ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Stasiun Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Nah, tadi mengenai tim pendamping keluarga ya, apa itu sebenarnya? Tim pendamping keluarga itu merupakan kelompok tenaga yang dibentuk dalam percepatan penurunan stunting yang terdiri dari bidan, kemudian tim penggerak PKK dan kader KB gitu. Ada tiga. Ada tiga ya, yang termasuk TPK ini ada tiga gitu ya. Nah, untuk cara membentuk dan menunjuk tenaga yang akan menjadi tim pendamping keluarga ini tuh bagaimana? Iya, tadi seperti yang sudah disebutkan ya, yang pastinya itu kita pilih tenaga yang memiliki lulusan baik bidan atau berlatar belakang tenaga kesehatan lainnya. Juga selanjutnya itu ada tim penggerak PKK dan kader KB. Kemudian akan di SK-kan oleh pemerintahan setingkat desa kelurahan. Jadi kepala desa dan lurah yang akan mengesahkan atau menunjuk siapa-siapa yang akan menjadi tim pendamping keluarga. Dan yang diutamakan dia yang bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa mengoperasikan smartphone. Tapi sudah ada ya tim ini yang udah dibentuk, sudah ada. Sudah bergerak kurang lebih hampir setahun ini. Nah, tadi disebutkan juga pendamping diberikan bagi sasaran keluarga beresiko stunting ya. Sasaran seperti apa itu yang dimaksud? Nah, sasaran keluarga beresiko stunting ini yang dimaksud ditetapkan dulu berdasarkan penilaian menggunakan beberapa penapisan. Ada 4 penapisan. Kategori prioritasnya yaitu keluarga ibu hamil, kemudian keluarga ibu pasca bersalin, baduta, balita, dan calon pengantin. Calon pengantin juga ya. Sudah didampingi khusus gitu calon pengantin. Bagi siapa-siapa sih yang mau nikah ya kan? Iya. Harus terpapar informasi tentang ini. Bener banget ya. Nah, lalu seperti apa nih bentuk pendampingan yang diberikan kepada calon pengantin? Ya, pendampingannya itu berupa pemberi pemahaman kepada calon pengantin tersebut sejak 3 bulan pranikah atau merencanakan pernikahan. Yang disuluhkan itu berupa materi tentang kesiapan kehamilan. Waktu ingin memprogramkan kehamilan itu mereka harus dalam kondisi prima, sehat, agar nantinya sel telur ataupun sel sperma dari calon pengantin tersebut itu dalam kondisi yang terbaik. Jadi bagus banget kan, nggak asal-asalan gitu ya kan, asal nikah gitu. Tapi kalau misalnya udah direncanakan nih, akhirnya gagal, itu lain cerita ya kan. Kita akan usaha aja. Oke, sahabat STFM nih, kalau pendampingan yang diberikan untuk ibu hamil seperti apa? Nah, yaitu dengan pemberian pemahaman ke keluarga dan bumil agar rutin memeriksakan kandungannya di trimester pertama, kedua, dan ketiga ya kan. Jadi apabila ada keluhan juga langsung datang ke tenaga kesehatan, baik itu bidan atau dokter kandungan kan. Juga memenuhi nutrisi dan bagaimana biar tumbuh kembang janinnya ini bagus gitu. Jangan sepele ya kan, kadang hamil aja gitu, 9 bulan nggak pernah periksa dia. Mulai sekarang ya ibu-ibu nih yang lagi hamil ya, rajin lah periksa kesehatan, periksa kehamilannya gimana gitu, agar tidak nanti melahirkan bayi yang kondisinya stunting. Nah, itu miris banget kalau udah begitu ya kan. Nah, selanjutnya nih pendampingan pada sasaran ibu pasca bersalin itu seperti apa juga nih? Kalau pendampingan untuk ibu pasca bersalin itu lebih ditekankan pada penggunaan alat kontrasepsi pasca bersalin. Jadi kita harus memastikan ibu pasca bersalin itu membuat jarak antara kehamilan yang pertama dengan nanti kehamilan selanjutnya, agar anak yang awal lahir ini bisa terpenuhi nutrisinya, kasih sayangnya. Jadi sehingga dia tumbuh dengan baik. Dan juga kita menjaga kesehatan calon si ibu ini, karena si ibu ini juga butuh waktu untuk menyehatkan kembali alat reproduksinya untuk hamil di kemudian hari. Mungkin itu. Jadi berpengaruh ya kalau misalnya hamil terus. Iya, benar.
gitu ya. Jadi rahim tuh juga butuh istirahat Iya, dia. dijeda lah ya, kasihan Kalau- diri sendiri ya kan, iya. sayangi diri sendiri Udah gitu. 9 bulan hamil ya butuh dia istirahat. Baru kalau ingin hamil idealnya itu waktunya paling tidak 2 2 tahun tahun jaraknya. minimalnya Iya. ya kan. Jadi sekarang udah nggak payah-payah lagi ya, sahabat Start FM udah bisa KB. Iya. KB-nya juga udah beragam. Dan gratis lagi. Dan gratis. Oh iya tuh ditekankan ya, gratis lagi. Kalau pendampingan untuk baduta dan balitanya gimana? Nah, pendampingan kepada baduta dan balita ini yaitu memberikan pemahaman kepada keluarga atau orang tua balita tentang pengasuhan dan pemenuhan nutrisi bagi baduta dan balita. Tidak hanya nutrisi atau asupan gizi ya, seperti yang saya bilang tadi, kita juga harus aktif ke posyandu atau ke tenaga kesehatan untuk memeriksakan apabila ada masalah terkait balita kita gitu. Nanti dia mikirnya anaknya sehat nggak apa-apa gitu, jadi nggak periksa-periksa gitu. Tapi banyak juga loh sekarang anak balita atau baduta yang nggak imunisasi gitu. Karena dirasa sudah memenuhi semua ya kan. Tapi sebenarnya di luar imunisasi itu juga pengukuran penting. Nah, jadi stunting ini bisa dideteksi dengan cara pengukuran. Iya. Tinggi badan ya? Tinggi badan khususnya tinggi badan. Jadi berarti kalau udah kerdil udah termasuk stunting? Enggak juga sih ya. Tidak semua kerdil Tidak stunting. semua, tapi kita khawatir juga gitu. Nah. Ada juga faktor gen ya kan. Faktor Kalau gen. misalnya kita nggak ada gen yang kerdil nih, itu patut dicurigai Iya, ya kan. karena faktor genetika itu mempengaruhi sekitar 30%. Oh, cuma 30%? Iya, jadi banyak kita lihat anak-anaknya orang tuanya pendek tapi anaknya bisa tinggi. Iya, benar. Iya, itu didukung sama nutrisi tadi kan, Oh yang iya, sama bisa gizi. sekarang bisa. Lagian kalau di posyandu itu bukan hanya untuk Mengukur. vaksin atau apa aja, di situ ada edukasi juga Yang untuk lainnya kan. balita, Sekalian ibu juga kita hamil. bisa konsultasi Iya. kan mengenai kondisi anak kita gimana gitu. Dan itu gratis Gratis loh. lagi gratis. Nggak hanya imunisasi aja kan yang di posyandu, tapi udah Dikasih banyak. juga asupan-asupan makanan bergizi juga dikasih kan, seperti susu, roti, biskuit. Jadi ibu-ibu jangan malas ya. Rajin-rajin ke posyandu. Rajin-rajin ke posyandu. Nah, terakhir nih Pak Bu, apa nih pesan untuk masyarakat? Ya, mungkin yang pertama cegah stunting itu penting dan Penting yang banget. sangat penting. Yang kedua itu rencanakan kehidupan berkeluargamu agar keluargamu berkualitas. Karena berencana itu keren. Sekarang slogannya Slogannya karena berencana itu keren ya, keren. sahabat Start FM semuanya. Jadi rencanakan semuanya ya agar kamu keren. Terima kasih nih sudah menjelaskan kembali bersama ke kita ya, ke masyarakat juga, udah mengingatkan kita masalah stunting ini ya. Semoga apa yang kita bahas di hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah datang ke sini. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan sahabat Start FM. Demikian dialog interaktif kita bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Jangan lupa ya terus menonton acara kita karena ada tema-tema yang tentunya mengedukasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Greatest music on the Paradise Island, Sun FM.